Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pentakziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus ahli duka, mudah-mudahan Allah angkat derajat seluruh anggota keluarga yang ditinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita telah mendapatkan satu nasihat yang tidak berbicara, yaitu maut atau kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan saya lihat malam hari ini semua Bapak Ibu juga sebentar lagi juga akan dijemput oleh malaikat maut. Cuma kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Maunya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, nasihat yang telah diberikan oleh almarhum ini kepada kita hendaknya semakin membuat kita yakin bahwa ada kehidupan yang lebih hakiki, kehidupan yang baqa, yang kekal, yaitu kehidupan di akhirat. Dan untuk bisa tinggal di kehidupan akhirat yang lebih baik, yaitu surga, maka bekal yang kita butuhkan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa inilah yang menjadi syarat utama agar kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kemudian saya juga ingin menyampaikan pesan khusus untuk keluarga almarhum yang ditinggalkan dan juga untuk kita semua, bahwa walaupun orang tua kita atau siapapun yang kita anggap tua dan kita anggap juga sebagai orang yang berjasa dalam hidup ini, maka kebaktian kita terhadap mereka tidak boleh putus. Walaupun orang tua sudah meninggal, maka tetaplah kita berbakti kepada orang tua tersebut. Bagaimana caranya? Kata Rasul, yang pertama, as-salatu alaiha, as-salatu alaihima. Solatkan. Makna solatkan di sini engkau senantiasa mendoakan yang terbaik untuk orang tuamu yang telah meninggal. Makna yang kedua di sini, mohonkan ampun untuk kedua orang tua. Nah, malam hari ini kita baca surat Yasin. Kemudian nanti insya Allah kita tutup dengan doa. Itu adalah bentuk kebaktian kita. Artinya apa? Bahwa setiap ayat-ayat suci Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan syafaat kepada siapa saja yang dikirimkan bacaan tersebut. Sebab kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang kepadamu pada hari kiamat dengan membawa syafaat. Nah, hari ini, malam ini kita baca surat Yasin. Nabi sendiri yang menyuruh, aksiru qira'ata hadhis surah fa inna khasa'isa katsiratan. Bacalah olehmu khususnya surat ini. Makna surat ini adalah Yasin, karena di dalam surat ini terdapat keistimewaan secara khusus. Dalam Fadilatus Surah Yasin fi Majmu' Syarif dikatakan, bila dibaca di malam hari, Allah akan memberikan perlindungan hingga pagi hari. Jika dibacakan bagi orang jahat yang meninggal, mungkin masuknya selama hidup, walaupun dia punya iman banyak berbuat dosa, Allah ringankan kuburnya. Jika dibacakan bagi orang-orang baik yang meninggal dunia, maka Allah berikan ketenangan dalam kuburnya.
Jika dibacakan bagi orang-orang yang sakit, maka Allah ringankan penyakitnya. Jika dibacakan dengan niat dan hajat tertentu, Allah mudahkan pengkabulannya. Banyak sekali. Dan surat Yasin yang kita baca ini, inna ahlal jannah la yaqra'una syai'am minal Qur'an illa Taha wa Yasin wa suratar Rahman. Sesungguhnya bacaan-bacaan penghuni surga nanti yang paling banyak dibaca tidak lain dan tidak bukan adalah surat Toha, surat Yasin, dan surat Ar-Rahman. Maka silakan kita bacakan itu, hadiahkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Yang kedua, pesan saya adalah kepada ahli waris dan kita semua, tunaikan segera wasiat dari almarhum jika memang ada. Jangan ditunda-tunda. Jangan membagi harta warisan sebelum menunaikan wasiat yang telah diberikannya kepada kita. Yang ketiga, segera lunasi hutang-hutang dari almarhum. Maka di tempat kita biasanya ada tradisi ketika pelepasan jenazah itu, jika seandainya almarhum selama hidupnya ada hutang piutang, mohon hubungi kami sebagai ahli waris. Itu betul. Kenapa? Sebab nafsul mu'minina mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Nafs, jiwa, ruh seorang mukmin yang meninggal itu tertahan bainas sama'i wal ar, antara langit dan bumi, jika hutang-hutangnya belum dibayar. Nah, makanya saya berpesan kepada Bapak Ibu, kalau memang kita ada hutang jumlahnya besar, tolong sampaikan kepada anak-anak kita, keluarga kita, agar segera ditunaikan. Yang keempat, wasilatur rahim allati la tusalli illa bihima. Sambung tali silaturahim kepada keluarga yang telah terputus, yang mereka tidak mau menyambungnya. Mohon maaf, beribu maaf. Ini masih dalam suasana duka, tapi ini iktibar untuk kita jujur. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang hubungan dengan keluarganya saat ini renggang. Dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan Pak D, dengan Bu D, renggang. Nah, kita sebagai anak jangan pernah memutuskan total itu. Sambung tali silaturahim dengan keluarga dari ayah dan ibu kita yang sudah terputus. Sebab apa? Allah mengancam, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang kelima, wa ikramu sadiqihima. Ini pesan Nabi kepada keluarga mayit yang ditinggalkan. Muliakanlah teman-teman ibu bapakmu. Ini dia. Kenapa? Sebab boleh jadi Bapak Ibu, ketika orang tua masih hidup, mereka mengalami kesulitan hidup, baik ekonomi, baik perkara yang lain, mungkin saudara tidak bisa membantu. Tapi orang lain justru yang banyak membantu. Betul tidak? Mau minjem duit sama abang dimarahin, minjem duit sama adik dibentak-bentak. Tapi ketika kita meminjam duit sama tetangga, sama teman di kantor, sama bestie kita, dapat. Maka muliakan mereka. Wa ikramu sadiqihima. Muliakan teman-teman ibu dan bapak. Dan yang terakhir, bersedekahlah. Kemudian hadiahkanlah sedekah itu pahalanya untuk kedua orang tua. Nih, kepada seluruh kita semua. Ada air putih, ini sedekah terbaik untuk kita. Apakah sedekah untuk orang yang sudah meninggal itu diterima oleh Allah? Jelas diterima. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Anna Sa'd bin Ubadah tuwfiyat ummuhu wa huwa ghaibun anha. Sesungguhnya Sa'ad bin Ubadah, sahabat Nabi, dia mendapat kabar dari Madinah bahwa ibunya telah meninggal dunia. Kemudian Sa'ad bin Ubadah bertanya, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha." Sesungguhnya emak saya sudah meninggal ya Rasul,
dan saya ghaibun anha, tidak berada di sampingnya. Ayam pau'a syai'un anta soddaqtu bihi hada, apakah saya bisa bersedekah dengan sesuatu yang masih bermanfaat untuk emak saya? Apa jawab Nabi? Naam, iya. Fa inni ushiduka anna haitil mikhraf sadaqatun 'alaiha. Kalau memang demikian ya Rasul, aku bersedekah dengan kebun yang panen ini, pahalanya ku berikan untuk emak saya. Maka saat kita bersedekah ke masjid, kemudian ke MDA atau ke lembaga-lembaga masalih ammah, itu semua akan mengandung pahala yang tinggi. Tidak hanya membawa manfaat bagi si mayit, tapi juga membawa manfaat bagi keluarga yang ditinggalkan. Terakhir, kalimatun thayyibah, apakah itu Al-Quran, apakah itu zikir, apakah itu sholawat yang kita bacakan, maka turfa'ul mayyiti ba'da mautihi darajah, diangkatlah derajat mayat yang sudah meninggal itu beberapa derajat. Maka kemudian mayat itu heran, bertanya, ay Rabbi, wahai Tuhanku, ayu syai'in hadza, apa yang menyebabkan hal ini bisa terjadi? Waladuka istaghfarolaka, anakmu memohonkan ampun untukmu. Kita semua Bapak Ibu adalah anak-anak dari kedua orang tua kita. Jujur, walaupun kita nih saya tengok ada yang 50, 40, 60, emak kita masih hidup, bapak kita masih hidup, kita di mata mereka tetap aja seperti anak kecil yang dianggap nggak ngerti apa-apa. Betul apa tidak? Yang dianggap tidak tahu apa-apa. Maka apabila kita berbuat baik kepada orang tua kita, kelak nanti anak-anak kita pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, mari kita tutup malam pertama ini dengan doa yang baik kepada Allah, agar kita semua juga kelak bisa menyusul wafat dalam keadaan yang husnul khotimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka Allahumma bi qudratika ala kulli syai' wa bistighnaika an jami'i khalqika wa bihamdika wa majidik. Anta taqabbala minna ma bihi da'awnak wa antu'tiyana ma bihi sa'alnak bihaqqi surah Yasin wa bihaqqil ismil a'zam wa bihaqqi qalbil Qur'an wa bihurmatin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi, ihfazna min a'yunin nadirin wa qulubil hasidin wal baghin kama hafazta ruhan fil jasad, innaka ala kulli syai'in qadir. Wa nakhusu khususan liruhi Triturangga binti bin Bahrum ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Allahumma inna nas'aluka min fadlika fa innahu la yumlikuhu illa anta, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana khtim bi husnil khatimah wa la takhtim bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ustadz M. Arifin yang telah menyampaikan tausiahnya atau kutumnya. Semoga ahli bait diberikan setawar sedingin tidaknya, dan bagi kita yang hidup dan mendengarkannya mendapat iktibar dari semua ini. Akhirnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.